Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan malam pada hari ini, mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Maha besar Engkau Allah Bapa di surga yang memungkinkan kami boleh menjalani kehidupan di sepanjang hari ini, sehingga kami tiba di penghujung malam, di mana kami ingin beristirahat. Dan sebelumnya kami juga rindu untuk disapa, diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah untuk kami Allah, karena kami umat-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini terambil dari 3 Yohanes 1 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Damai sejahtera menyertai engkau, salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Dan tema firman Tuhan malam hari ini adalah persahabatan. Seringkali kita memahami bahwa persahabatan merupakan tema yang sangat ringan gitu, karena sudah seringkali kita dengar. Dan persahabatan juga merupakan sebuah keadaan yang nyaman ketika kita mengalaminya. Tapi sebenarnya tema ini juga sangat jarang diperdalam, baik itu di tengah-tengah komunitas kita. Walaupun tema persahabatan ini sebenarnya sudah mengakar kuat dalam Alkitab, bahkan dalam sejarah kekristenan sepanjang abad ke-21 ini. Ada seorang wartawan dan komentator radio penamaan di Amerika Serikat pernah berkata begini, sahabat adalah seseorang yang menghampiri Anda, menemani Anda di saat orang lain meninggalkan Anda. Artinya, seorang sahabat itu bukan hadir di kala senang semata, melainkan juga pada saat susah. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Kita tahu bahwa Yohanes menulis 5 kitab, yaitu kitab Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Dan kalau mau dirangkum, kelima kitab ini adalah kitab persahabatan. Karena kata philia, kata philos, atau sahabat merupakan kata yang sangat dominan dalam tulisan-tulisan Yohanes. Dan dalam ayat 15, hanya ayat inilah yang menyebutkan salam dari sahabat, dari dan kepada sahabat-sahabat. Maka dengan kata lain, Yohanes sedang mengimajinasikan, sedang membayangkan, mengalami dan mengimani bahwa gereja, persekutuan orang-orang Kristen adalah komunitas para sahabat. Hal ini penting untuk kita pahami bersama. Imajinasi kita tentang gereja atau persekutuan akan menentukan bagaimana kita membuat dan membangun gereja kita di masa yang akan datang. Kalau imajinasi kita adalah gereja sebagai tempat berkumpulnya para murid, maka tentu seluruh programnya adalah pemuritan, belajar, pendalaman Alkitab, pertumbuhan, dan sebagainya. Tapi kalau kita membayangkan bahwa gereja kita adalah sebagai komunitas sahabat, maka fokusnya bukan lagi tentang thinking or doing, tapi bicara tentang being. Persahabatan adalah identitas kita. Dan hal itu jugalah yang menentukan relasi kita dengan Allah. Inilah yang mau disampaikan oleh Yohanes dalam ayat ini. Bahkan dalam ayat 5 dikatakan, sebagai orang percaya kita akan memperlakukan orang asing sebagai seorang saudara. Maka sahabat adalah orang-orang percaya yang memperlakukan orang asing sebagai saudaranya. Tiap kali kita berjumpa dengan orang asing, kita melihatnya dengan kacamata Kristus sebagai sahabat, sebagai saudara. Maka saya mau bersahabat dengan orang asing itu. Hari ini kita belajar menjadi gereja yang bersahabat. Mari kita jalin persahabatan di dalam komunitas, di luar komunitas. Banyak orang asing yang ada di sekeliling kita, bahkan dalam gereja kita. Kita seringkali juga menjadi orang asing antara satu dengan yang lain. Marilah bersahabat, makin bersahabat, dan menyahabati orang-orang asing yang ada di luar gereja kita.
Akhirnya ada sebuah ungkapan mengatakan, persahabatan adalah sarana untuk belajar mengasihi dan dapat menolong kita untuk lebih tegar menghadapi penderitaan. Selamat bersahabat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Meteraikanlah itu dalam kehidupan kami masing-masing. Agar ketika kami berjumpa dengan saudara-saudara kami, baik dalam komunitas kami maupun di luar komunitas kami, bahkan dimanapun Tuhan menempatkan kami boleh mempergunakan kacamata Kristus, di mana kami akan memandang setiap mereka-mereka yang asing buat kami sebagai saudara, sebagai sahabat dalam Kristus. Dan karena itulah kami juga rindu gereja kami menjadi gereja yang bersahabat bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami. Inilah doa kami Bapa. Kami menyerahkan hidup kami di sepanjang malam hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, kini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.